Kalau kita sedang ada di wilayah yang terkena wabah, kita tidak perlu keluar rumah. Karena boleh jadi kita membawa penyakit itu kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Hendrawan Saputra. Saya merupakan salah satu mahasiswa agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih memahami tentang apa itu virus corona dan bagaimana pandangan-pandangan tentang virus corona ini. Jadi, virus novel corona itu merupakan keluarganya virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu. Namun, beberapa virus corona juga dapat menimbulkan penyakit yang lebih serius. Contohnya, Middle Age Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV), pneumonia, COVID-19 atau coronavirus disease. Virus novel corona ini menyebabkan pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok, Desember 2019 lalu. Kemudian menyebar ke seluruh dunia. Penyebab tertularnya virus ini antara lain percikan dari pengidap penyakit, bisa dari batuk ataupun bersin, menyentuh tangan atau wajah dari orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, bahkan bisa dari barang-barang yang terkena percikan dari orang yang terpapar virus corona ini. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, gejala virus ini timbul 2 sampai dengan 14 hari setelah virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Gejala yang timbul pada virus corona ini beragam, tergantung pada virus yang menyerang dan seberapa serius gejala yang ditimbulkan. Gejala yang terbilang ringan antara lain bersin, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Bahkan, gejala yang ditimbulkan virus ini dapat lebih parah seperti demam tinggi, batuk dengan berlendir, sesak saat bernapas, kemudian dapat menimbulkan bronkitis dan pneumonia. Virus ini sangat mudah sekali tertular pada orang yang memiliki riwayat penyakit atau kepada orang yang tingkat kekebalan tubuhnya ringan, seperti bayi dan lansia. Nah, sekarang kita membahas cara menangani virus ini. Virus ini dapat kita cegah dengan cara menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, menjauhi dari kerumunan, jaga jarak terhadap orang asing, dan selalu menjaga kebersihan. Namun, para ahli meyakini bahwa dengan cara social distancing atau menjaga jarak merupakan cara yang sangat efektif untuk memutus tali penyebaran virus corona ini. Akan tetapi, jika kita lihat perekonomian Indonesia, maka sangat sulit untuk diterapkan lockdown di Indonesia karena banyak orang-orang yang perekonomiannya masih di level menengah ke bawah. Penghasilan mereka jauh turun dari hari-hari sebelumnya. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya menangani orang-orang yang perekonomiannya menengah ke bawah. Jika kita bicara dengan pandangan Islam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, menyampaikan ketentuan Fatwa MUI. Orang yang telah terpapar virus corona wajib mengisolasi diri dan menjaga agar tidak terjadi penularan kepada orang lain, kata Kiai Haji Asrorun kepada Republika Senin 16 Maret. Ia juga menjelaskan bahwa bagi orang yang terpapar COVID-19 ini, sholat Jumat dapat digantikan dengan sholat zuhur
di kediaman masing-masing. Karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang besar terjadinya penularan secara massal. Salah satu pakar Pusat Studi Al-Quran Jakarta, Muhammad Arifin, mengatakan dalam ajaran Islam, umat boleh tidak melakukan sholat berjamaah. Kalau pada masa Umar bin Khattab, ketika beliau mengamalkan pesan Rasulullah, kalau kita sedang ada di wilayah yang terkena wabah, kita tidak perlu keluar rumah. Karena boleh jadi kita membawa penyakit itu kepada orang lain. Dan jika ada wabah di tempat lain, kita tidak perlu pergi ke sana. Praktik itu dilakukan oleh Umar dan khalifah-khalifah lainnya, katanya Arifin. Dengan pernyataan di atas menunjukkan bahwa sistem lockdown itu sudah ada sejak zaman Nabi dahulu. Oleh karena itu, ada baiknya kita mentaati peraturan. Tidak ada lagi alasan bagi teman-teman semua untuk melanggar aturan-aturan tersebut. Allah juga memerintahkan kepada kita semua untuk tetap berusaha. Setelah kita berusaha, baru kita tawakal. Maka daripada itu, ada baiknya kita tetap di rumah dan menjalankan ibadah dari rumah. Pesan akhir dari saya, taatilah peraturan, karena peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Sayangilah diri Anda terlebih dahulu, baru Anda dapat menyayangi orang lain. Saya Jeffrey Andran Saputra, Wabil Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.